Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah. Mas Adi sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Adi, ini kan kita rencananya besok mau observasi untuk pembelajaran ya. Nah, besok mau ngajar di kelas mana Mas Adi? Besok sebenarnya ada beberapa kelas di mata geografi, ada kelas 10.4 di jam pertama, nanti jam terakhir ada kelas 10.3. Oke, terus besok jadinya paling kalau pagi di kelas 10.4. Oke, 10.4. Rencananya materi apa di 10.4? Materinya itu berarti kalau di geografi di bab yang angka terakhir ada penginderaan jauh. Sebenarnya interpretasi citra dan kawan-kawan. Oke. Jauh, SIG, sistem informasi geografi. SIG itu ya, oke. Nah, oke. Baik, hari ini berarti kita coba fokus ke tujuan pembelajaran yang besok akan Mas Adi pengen capai itu apa, Mas? Anak-anak itu bisa gimana? Tujuan pembelajarannya adalah nanti di yang bab ini Ya. nanti peserta didik itu diharapkan mampu menginterpretasi citra hasil dari penginderaan jauh. Oke. Secara baik. Oke. Terus dalam pembelajaran harapan yang Mas Adi inginkan nanti anak-anak seperti apa, terus yang Mas Adi sudah persiapkan apa saja? Oke. Yang pertama nanti sebenarnya anak kan memang harus dibekali dengan kemampuan di abad sekarang ya. Meskipun sekarang sebenarnya zaman itu sudah pakai digital, tapi itu sebenarnya masih ada kemampuan manual yang harus dikuasai anak. Seperti contoh membaca peta. Sebenarnya nanti membaca peta itu nanti bisa dimasukkan ke dalam interpretasi citra yang mau saya sampaikan itu. Yang pertama anak diharapkan pertama mampu membaca peta, terutama dalam hal orientasi dulu. Karena anak itu susah untuk membedakan mana barat, utara, timur, dan sebagainya, itu banyak yang masih susah. Yang pertama. Yang kemudian yang kedua, setelah itu di dunia pekerjaan di bidang geografi itu banyak sekali yang nanti berkaitan dengan survei pemetaan, bahkan pembangunan saja nanti butuh kayak yang namanya penginderaan jauh dan citra. Nah, nanti saya ingin anak-anak itu punya kemampuan untuk menganalisis itu. Oke, jadi nanti keterampilan Mas Adi dalam menyampaikan itu kira-kira itu yang akan keterampilan itu yang akan ditingkatkan. Nah, sejauh ini ketika Mas Adi ngajar-ngajar di kelas-kelas terdahulu gimana? Tentang untuk yang di kelas terdahulu sih sebenarnya banyak kendala, terutama kendala ketika harus menjelaskan satu sumber dan itu keterampilan dengan banyaknya siswa itu saya harus sering keliling. Oke, gitu. Ya, karena kadang-kala anak ketika saya jelaskan di depan itu tidak langsung masuk. Baru ketika saya dekati, saya coba jelaskan secara detail itu mereka baru masuk. Oke. Itu kesusahannya. Oke, tapi pernah Mas Adi misalnya mengelompokkan anak itu sehingga anak itu penjelasan itu dijelaskan secara berkelompok, pernah nggak? Pernah. Dan hasilnya jauh lebih efektif daripada yang secara umum. Karena pernah saya gitu, secara umum langsung, kemudian yang selain dikelompokkan juga. Oke, berarti untuk strateginya besok kira-kira mau seperti apa, Mas? Kemudian kalau kemungkinan strateginya saya mungkin akan mengelompokkan mereka sesuai dengan kemampuan dulu. Tapi kalau sesuai dengan kemampuan nanti kan nggak ada tutor sebagainya. Nah, kemungkinan saya akan meletakkan pemimpin dulu yang kira-kira mereka sudah memahami materinya. Saya klasifikasikan mereka, kemudian saya bagi kelompok untuk mereka bisa sambil mengerjakan ke teman-teman. Sejauh ini ketika pengelompokan penyampaian materi ke kelompok-kelompok itu dilaksanakan oleh Mas Adi, sejauh ini sudah ketika yang sudah dilaksanakan itu sudah berjalan bagus atau belum menurut Mas Adi? Kalau menurut saya belum maksimal ya. Kalau grade-nya 1 sampai 10. Grade 1 sampai 10 kemungkinan baru di angka 6. Angka di 6. Padahal idealnya menurut Mas Adi gimana? Padahal idealnya kan paling nggak harus mencapai di angka 8 sampai dengan 10. Oke. Masih ada banyak kendala dan juga ketercapaiannya yang belum maksimal menurut saya. Permasalahannya ada di mana itu? Permasalahannya adalah mungkin kalau dari saya sudah berusaha untuk ini, mungkin dari saya sendiri juga ada, tapi kalau saya lihat dari sudut pandang siswanya, satu siswa itu mungkin kurang literasi di awal. Jadi mereka itu tidak terbiasa untuk membaca terlebih dahulu. Padahal sudah saya pinjamkan buku paket, tapi tetap saja ketika mengerjakan tidak
melihat buku paketnya. Jadi Oh. mereka cenderung untuk langsung pengennya browsing dan browsing gitu. Padahal di buku paket sudah Baik, berarti ketika saya nyampaikan mereka masih awang-awangnya belum terbentuk karena ini mereka literasi dasarnya belum punya. menurut Mas Adi mereka literasinya jalan itu ketika apa? Jalan ketika yang pertama harus dibiasakan. Kemudian ya bagaimana cara kita mengolah biar literasi itu terlihat menjadi lebih menarik. Dan besok mau dilaksanakan pakai apa besok? Kalau itu sebenarnya literasi kan tidak harus mereka baca buku ya sebenarnya. Mereka bisa nonton video atau mendengarkan podcast dan sebagainya. Nah saja nanti kemungkinan ya kalau nggak bisa dibuat kayak semacam kuis dulu dialogi, membaca kemudian mengingat, disampaikan saling mengingat satu sama lain, nanti yang nggak bisa mengingat nanti diapakan ya gitu kan bisa dialogi dengan kayak gini. Dan biasanya anak-anak ketika dipakai kayak gitu bagus Ya, hasilnya. kemungkinan mereka kan ada ketertarikan tersendiri. Oke, berarti untuk besok rencana Mas Adi secara